Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karena dengan segala rahmatnya kita dapat bertemu pada pertemuan kali ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau, junjungan kita, yaitu beliau Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing agama Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini, insyaallah. Kali ini saya akan mentafsirkan surat Al-Asr. Saya akan membacakan surat Al-Asr terlebih dahulu dan nantinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu mengalami kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang mengerjakan amal soleh dan saling menasihati kepada kebaikan dan saling menasihati kepada kesabaran. Dari surat ini saya mengambil hikmahnya bahwa semua orang, semua manusia merugi kecuali orang-orang yang mengerjakan amal soleh seperti sholat, puasa, maupun zakat, ngaji atau yang lain-lain, dan orang yang saling menasihati kepada kebaikan dan orang yang saling menasihati kepada kesabaran. Dalam surat ini Allah mengondisikan manusia sedang merugi kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling menasihati kepada kebaikan dan saling menasihati kepada kesabaran. Saling menasihati kepada kebaikan, misalnya si A ini sedang berbuat maksiat, kemudian si B membilang bahwa itu perbuatan yang tidak baik. Itu disebut saling menasihati kepada kebenaran dan saling menasihati kepada kesabaran. Yaitu misalnya seperti si A lagi marah, kemudian si B mengingatkan bahwa marah itu tidak baik. Dari dalil lain adapun mafudot yang menyebutkan bahwa waktu itu lebih mahal daripada emas. Mafudot itu berbunyi al-waktu asman minad dhahab. Waktu itu lebih mahal daripada emas. Waktu dikatakan lebih mahal daripada emas karena waktu tidak dapat diputar kembali. Nah, karena waktu tidak dapat diputar kembali, lebih baik kita menggunakan waktu kita untuk mengkualitaskan kekuatan iman dan kekuatan ketakwaan kita. Keimanan adalah kepercayaan kepada sesuatu hal, dan ketakwaan adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Perintah-perintah Allah adalah seperti semua perbuatan yang baik, seperti sholat, puasa, zakat, ngaji, berzikir, dan yang lain-lain. Dan larangan Allah adalah perbuatan yang buruk untuk dilakukan, seperti mencuri, berzina, berjudi, mabuk-mabukan, dan yang lain-lain. Allah pun telah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, dalil ini lebih baik kita menguatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah, karena jika kita mati dalam keadaan non-muslim, naudzubillah, bisa masuk neraka. Kembali lagi kepada surat Al-Asr. Dari ayat 2 telah menjelaskan semua manusia itu sedang mengalami kerugian. Daripada kita membuang waktu kita, lebih baik kita menggunakan waktu kita untuk mengaji. Rasulullah SAW pun telah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu.
Rawahul Bukhari, yang berarti sebaik-baik manusia adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Dari tadi ini lebih baik kita fokus untuk mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya, karena jika kita ingin dianggap oleh Allah sebagai orang-orang yang baik, lebih baik kita melakukan hal tersebut. Rasulullah pun bersabda lagi, man qara'a harfan min kitabillah walahu hasanah wal hasanatu bi isrina amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun, rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Yang berarti barang siapa yang membaca huruf di kitab Allah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi dan diriwayatkan oleh hadis hasan. Dari dalil ini saya menyarankan lebih baik jika kita nganggur menggunakan waktu kita untuk membaca Al-Quran, karena alif lam mim saja itu sudah mendapatkan 30 kebaikan. Apalagi kita membaca 1 lembar, 2 lembar, dan seterusnya, Masya Allah, tidak terhitung berapa itu pahalanya. Intinya, daripada kita membuang-buang waktu kita, lebih baik kita menggunakan waktu kita untuk bertakwa, menguatkan kualitas ketakwaan kita pada Allah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang selebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau kesalahan, mohon maaf. Saya mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum.